Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari kelas 11 TKJA. Saya akan menjelaskan alat-alat fiber optik dan fungsinya. Nomor 1, fusion splitter. Fusion splitter atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar terbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa fusion splitter ini haruslah memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan hasil penyambungan yang sempurna, karena pada saat penyambungan tersebut akan terjadi proses pengelasan media kaca serta peleburan kaca yang akan menghasilkan suatu media, di mana media tersebut akan tersambung dengan utuh tanpa adanya celah-celah. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki senyawa yang sama. Dan nomor 2, stripper atau Miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Nomor 3, cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahapan jounting. Nomor 4, optical power meter atau disingkat OPM. Alat ini yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan phaser FC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. TK strip RX sama dengan dB dibagi jarak kilometer. Nomor 5, optical time domain reflectometer atau yang disebut RTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan dadanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik, karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini terdiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Nomor 6, leg source. Pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya, misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana leg source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. Nomor 7, optical fiber indictifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Nomor 8, visual Paul locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari pop sampai ke user end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan.
Nomor 9, bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, time division multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan. Penulis secara spesifikasinya bertes untuk mengecek dan mengetahui TK atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Nomor 10, fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Dan nomor 11, splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Nomor 12, fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik atau diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Fiber node sendiri adalah salah satu device yang berhubungan dengan teknologi HFC, hybrid fiber koaksial, dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. 13, diktail fiber optik. Diktail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Di pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB, optical distribution box, dan sambung atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan lost tube kabel atau thick buffered kabel. 14, optical termination box atau yang disebut OTB. Optical termination box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical terminal box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan core. OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. 15, joint closure optik. Joint closure merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing dan hasil splicingan ditaruh di closure. Untuk kapasitas closure bervariasi mulai dari closure 6 core, closure 12 core, closure 24 core, closure 48 core, hingga closure 256 core. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.